Assalamualaikum sahabat wisata religi. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Syekh Nurjati, sang guru besar di tanah Cirebon. Nama Syekh Nurjati tentu tidak asing di telinga orang-orang Cirebon, sebab nama ulama ini dijadikan nama perguruan tinggi Islam satu-satunya di wilayah 3 Cirebon. Syekh Nurjati adalah guru Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang, bahkan Sunan Gunung Jati, Syekh Bayanila, Syekh Bentong, dan Syekh Khuro pun dikisahkan sempat belajar pada ulama ini. Kedalaman ilmu dan banyaknya murid Syekh Nurjati yang kemudian menjadi penyebar Islam di Pasundan menjadikan Syekh Nurjati layak digelari Sang Maha Guru, sebab beliau merupakan guru para ulama dan penguasa Islam di tanah Sunda. Syekh Nurjati lahir di Malaka, menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Gunung Jati, Cirebon. Nama lain dari Syekh Nurjati adalah Syekh Abdul Kahfi atau Maulana Idofi Magdi. Setelah berusia dewasa, ia pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Selanjutnya Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putri. Lalu beliau pergi berdakwah sampai ke Pasambangan, bagian dari negeri Singapura, sekarang desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Beliau wafat dimakamkan di Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar di Malaka. Ayahnya adalah putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh di kampung halamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil. Dengan demikian antara Syekh Nurjati dan Syekh Siti Jenar masih bersaudara. Syekh Nurjati juga memiliki 2 orang adik, yaitu Syekh Bayanila yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di Cirebon, dan seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upi Malaka. Lalu dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Sebelum mendakwakan agama di Cirebon, Syekh Nurjati ketika berada di Baghdad menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Di Baghdad, Syekh Nurjati hidup dan berumah tangga dan dikaruniai 4 orang putra dan putri. Kemudian Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa serta menuruti suara hati nuraninya. Selepas mendapatkan perintah dari Raja, Syekh Nurjati bersama istrinya pergi berkelana untuk berdakwah meninggalkan 4 anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam perjalanannya, sampailah Syekh Nurjati di pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumajan Jati. Sesampainya di pelabuhan Muara Jati, Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih atau Nyi Rara Api. Perkampungan yang dekat dengan pelabuhan Muara Jati disebut Pasambangan. Syekh Nurjati mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Khuro dan rombongannya. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati dengan baik. Kala itu yang menjabat sebagai Sah Bandar adalah Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1420.
Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pasambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan dirinya masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Setelah giat melakukan dakwah dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Nurjati menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalegawa, yang dalam sejarah disebut sebagai orang pertama yang pergi berhaji dari tanah Sunda. Hadijah adalah janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke kerajaan Galuh dan menetap di Duku Pasambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati, untuk membangun sebuah pondok pesantren di Gunung Jati yang kelak diberi nama Pesantren Pasambangan Jati. Dalam perjalanan dakwah di pesantrennya, Syekh Nurjati menggunakan cara-cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam. Maka dalam waktu yang relatif singkat, pengikutnya semakin banyak, hingga akhirnya pesantren yang ia dirikan kedatangan Pangeran Walangsungsang dan adiknya Rara Santang. Di pesantren Amparan Jati, kakak beradik yang kelak menjadi penguasa Cirebon itu dididik ilmu keagamaan, hingga Syekh Nurjati merasa seluruh ilmu yang dipunya sudah diserap oleh keduanya. Oleh karena itu, kemudian Syekh Nurjati memerintahkan kedua murid terkemukanya itu untuk ibadah haji ke kota suci sambil belajar Islam di sana. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Magdum, Maulana Pangeran Anjunal, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Banta, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Bakuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggerahan Amparan Jati di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut, Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada satu rencana yang segera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semuanya, dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu?" Para murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tabligh di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar terbentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo. Syarif Hidayatullah ketika menggantikan kedudukan sebagai guru dan dai di Amparan Jati diberi julukan Syekh Maulana Jati, disingkat Syekh Jati. Syekh Nurjati wafat di pesantrennya dan kelak dikuburkan di situ juga, yaitu di Gunung Jati. Wallahu a'lam bishawab.